Halo sahabat Tiara, selamat datang di acara podcast Sehat bersama Rumah Sakit Tiara Bekasi. Bersama saya Reni, kami akan menyajikan seputar kesehatan sahabat Tiara semua. Kali ini kita akan bersama Dr. Listianingsih Dwi, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Kita akan membahas mengenai stroke pada usia produktif. Sebelumnya kita sapa dulu Dr. Lis yang telah hadir di tengah-tengah kita. Halo Dr. Halo. Lis. Oke, seringkali kita mendengar ya dok, sahabat Tiara dan keluarga, sahabat semuanya yang banyak yang mengalami stroke, mulai dari gejala dan juga banyak orang-orang yang belum tahu nih tentang penyakit stroke seperti ini. Mungkin dokter bisa jelaskan dok pengertian dari penyakit stroke seperti apa? Silakan dokter Lis. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin pertama-tama saya mau bicara dulu ya. Sebenarnya sahabat-sahabat Tiara semuanya atau masyarakat-masyarakat pada umumnya, sebenarnya mungkin sudah banyak yang tahu tentang apa sih itu stroke gitu. Cuma yang harus digarisbawahi adalah banyak yang belum tahu atau belum ngeh sebenarnya gejala stroke itu seperti apa sih. Jadi seringkali pasien-pasien itu suka telat dibawa ke rumah sakit sehingga penanganannya juga jadi terlambat gitu. Nah, untuk definisi stroke-nya sendiri adalah suatu tanda atau gejala-gejala kelainan fungsi neurologis baik vokal maupun global yang berkembang sangat cepat dan berlangsung lebih dari 24 jam, kemudian dapat menyebabkan kematian dan tidak disebabkan penyebab lain kecuali kelainan pembuluh darah. Nah, yang penting di sini kita akan membahas mengenai stroke usia produktif. Nah, sebenarnya usia produktif itu apa sih gitu? Definisi dari usia produktif sendiri itu adalah usia di mana seorang pasien ya itu masih bisa bekerja secara produktif atau menghasilkan jasa ataupun barang yang dapat diproduksi gitu. Nah, rentang dari usia produktif sendiri menurut WHO itu sekitar usia 15 sampai 64 tahun. Nah, di usia segitu dianggap pasien-pasien masih dapat bekerja secara produktif. Untuk itu penting sekali kita membahas stroke di usia produktif. Dokter, selanjutnya bagaimana dok presentasi stroke di usia muda? Bisa dijelaskan dok? Jadi sesungguhnya stroke itu bisa terjadi di semua rentang usia. Jadi nggak harus pasien-pasien usia tua yang terjadi stroke, tapi anak-anak juga bisa terjadi stroke gitu. Nah, untuk persentasenya sendiri memang lebih kecil dibandingkan dengan usia tua. Jadi kalau menurut penelitian, rentang usia dari usia 15 sampai 24 tahun itu sekitar 0,6%. Di usia 25 tahun sampai 34 tahun itu sekitar 1,7%. Sedangkan di atas itu usia 35 tahun sampai 44 tahun itu rentangnya juga masih kecil, persentasenya sekitar 3,7%. Nah, di atas itu sudah mulai besar tuh persentasenya. Jadi usia 45 sampai 54 tahun itu sekitar 14,2%. Di atas itu usia 55 tahun sampai 65 tahun itu sekitar 32%. Dari usia 65 tahun sampai 74 tahun itu sekitar 45%. Nah, yang paling tinggi adalah memang di atas usia 75 tahun, yaitu sekitar 50%. Ya, oke. Dokter, lalu bagaimana dok, faktor apa saja dok risiko yang mempengaruhi ini di usia muda? Ya, untuk faktor resikonya sendiri sebenarnya tidak jauh beda dengan stroke pada usia tua. Jadi faktor resiko itu ada dua ya, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Nah, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu contohnya seperti jenis kelamin, kemudian adanya riwayat keluarga. Sebenarnya bukan stroke itu suatu keturunan, tapi memang faktor-faktor resikonya itu yang diturunkan, misalnya seperti penyakit diabetes atau hipertensi. Nah, itu yang sebenarnya sulit dimodifikasi apabila memang kita memiliki riwayat keluarga yang memiliki faktor resiko tersebut. Kemudian usia juga tidak bisa dimodifikasi, tapi faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu jauh lebih banyak. Contohnya penyakit jantung, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, kemudian jarang berolahraga, hiperkolesterol, kemudian asam urat yang tinggi, merokok,
atau makan makanan yang tidak sehat. Apa saja sih dok penyebab stroke di usia muda dok? Sebelumnya mungkin saya mau menjelaskan dulu ya jenis-jenis stroke. Jadi stroke itu ada dua, yaitu stroke sumbatan atau yang biasa kita sebut dengan stroke iskemik, dan stroke perdarahan atau yang biasa kita sebut stroke hemoragik. Persentase dari stroke iskemik itu jauh lebih banyak, sekitar 80%, sedangkan stroke perdarahan itu lebih sedikit, sekitar 20%, tapi memang angka kematiannya jauh lebih besar pada stroke perdarahan. Nah, penyebab dari masing-masing jenis stroke tersebut berbeda ya biasanya di usia muda. Nah, yang paling kita sering temukan di lapangan itu kalau untuk stroke sumbatan paling banyak adalah kelainan jantung. Jadi sumbatannya itu berasal dari jantung atau kita sebut kardioemboli. Itu angkanya cukup besar, sekitar 36%, dan paling banyak ditemukan pada usia-usia di bawah 40 tahun. Kemudian selain itu ada kelainan pembuluh darah atau yang kita sebut aterosklerotik, itu angkanya juga cukup besar, sekitar 17%. Kemudian ada lagi kelainan kekentalan darah biasanya. Nah, sedangkan untuk stroke perdarahan itu penyebabnya paling banyak hampir sama dengan usia tua ya. Nomor satu tetap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua adalah kelainan bentuk pembuluh darah atau yang biasa kita sebut aneurisma. Tadi sudah dijelaskan mengenai faktor risiko dan juga penyebab stroke ya dok ya di usia muda. Nah, lalu ini gejala-gejala apa saja sih dok yang sering terjadi bagi pasien-pasien yang mengalami stroke? Untuk gejala stroke sendiri mungkin sudah banyak ya beberapa sahabat Tiara atau masyarakat-masyarakat lain yang sudah tahu, karena sudah banyak pamflet-pamflet yang dipasang tuh di beberapa fasilitas kesehatan. Jadi kalau kita singkat itu biasanya yang menurut Kemenkes ya, yang terbaru, yang dengan bahasa Indonesia itu ada segera ke RS. Jadi supaya kita lebih mudah ya mengingatnya. Jadi itu senyum ya. Jadi kalau tiba-tiba senyumnya mencong sebelah atau mulutnya merot sebelah, nah itu bisa merupakan suatu tanda stroke. Kemudian G-nya itu adalah gerak ya. Jadi apabila ada gerak sebelah tubuh yang lemas tiba-tiba, itu juga salah satu tanda stroke. Kemudian ra ya, bicara. Jadi kalau ada bicara pelo tiba-tiba, atau ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Orang taunya bicara pelo gitu. Sedangkan pasien yang tiba-tiba tidak mengerti pembicaraan ya, tiba-tiba blank, tadinya nggak kenapa-kenapa, kemudian pasiennya tiba-tiba jadi nggak ngerti pembicaraan, itu juga merupakan salah satu gejala stroke, bisa menjadi salah satu gejala stroke gitu. Kemudian atau bicaranya tiba-tiba ngaco. Tuh. Kemudian segera ke-nya ini adalah kebas atau kesemutan di satu sisi tubuh ya. Kemudian R-nya ini adalah rabun ya. Jadi kalau tiba-tiba rabun atau pasiennya tiba-tiba nggak bisa ngelihat, pandangannya gelap atau tiba-tiba pandangannya double, nah itu bisa menjadi salah satu gejala stroke. Kemudian S-nya itu adalah sakit kepala. Jadi sakit kepalanya ini biasanya kalau pasien-pasien itu adalah sakit kepalanya itu mendadak, dan ini adalah sakit kepala yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya gitu. Jadi sangat nyeri sekali. Kemudian bisa juga gejala lain yaitu tiba-tiba hilangnya keseimbangan. Ada nggak sih dok pemeriksaan yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit stroke di usia muda dok? Ya, ada beberapa pemeriksaan yang memang bisa dilakukan untuk mengetahui faktor risiko sebenarnya ya, sehingga bisa digunakan untuk sebagai pencegahan stroke juga. Jadi seperti pemeriksaan lab rutin itu juga tidak hanya untuk mencegah stroke di usia muda ya, tapi juga usia tua juga baiknya dilakukan pemeriksaan lab rutin secara berkala. Apalagi pasien-pasien yang memang sudah memiliki faktor risiko seperti diabetes atau hipertensi gitu. Biasanya yang kita lakukan itu adalah pemeriksaan lab darah rutin ya, untuk mengetahui hemoglobin, trombosit. Kemudian ada beberapa lagi pemeriksaan khusus yang biasanya dilakukan. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, penyebab paling banyak stroke sumbatan usia muda itu kan adalah kelainan jantung. Jadi bisa dilakukan yang namanya pemeriksaan ekokardiografi. Jadi pemeriksaan USG jantung, di mana kita melihat fungsi jantung pada saat bergerak.
Jadi kita lihat katupnya, kita lihat aliran jantungnya, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian juga bisa dilakukan yang namanya USG karotid atau USG untuk pembuluh darah leher. Nah, itu biasanya kita lakukan untuk tahu apakah ada suatu sumbatan di daerah leher tersebut atau ada plak yang mungkin saja bisa jadi resiko terjadinya stroke di kemudian hari. Kemudian pemeriksaan yang terakhir ini mungkin lebih khusus lagi ya. Jadi ada pemeriksaan DSA namanya Digital Subtraction Angiography, di mana pemeriksaan ini selain menjadi diagnostik, dia juga bisa menjadi terapeutik. Jadi pada pasien-pasien yang dicurigai adanya aneurisma ya, yang sebagai penyebab terbanyak stroke perdarahan pada usia muda, itu bisa dilakukan pemeriksaan DSA. Jadi dia akan melihat pembuluh darah secara detail, kemudian nanti apabila ada aneurisma bisa sekalian dilakukan penjepitan pada pembuluh darah tersebut, sehingga juga mencegah terjadinya stroke perdarahan. Terakhir ya dok, mohon diberikan tips nih dari Dokter Liz agar sahabat Tiara terhindar dari penyakit stroke. Ya, mungkin sedikit tips saja. Jadi sebenarnya poin-poin yang paling penting dari yang sudah kita bahas sebelumnya adalah pencegahan. Jadi bayangkan pasien dengan usia produktif, kemudian dia terkena stroke, itu kan bukan hanya pasiennya saja yang terkena dampaknya gitu, tapi orang-orang di sekitarnya yang menggantungkan hidupnya kepada pasien tersebut pasti akan terkena dampaknya, entah itu istrinya atau anaknya gitu. Jadi yang paling penting adalah pencegahannya. Stroke itu sangat amat bisa dicegah ya, terutama faktor risiko yang bisa dimodifikasi itu bisa dicegah. Misalnya dengan gaya hidup sehat, kemudian stop rokok, kemudian rajin olahraga, mengurangi stres, istirahat cukup. Dan apabila memang sudah memiliki faktor risiko seperti hipertensi, maka kurangi konsumsi garam, kemudian minum obat secara teratur dan kontrol secara teratur. Begitu juga apabila sudah memiliki penyakit seperti diabetes gitu, harus rutin minum obat dan rutin kontrol. Nah, dan mungkin sedikit tips juga apabila ada keluarga atau mungkin tetangga lingkungan sekitar yang kira-kira nih ini sepertinya punya gejala stroke nih, maka harus cepat langsung dibawa ke rumah sakit gitu, karena semakin cepat dibawa ke rumah sakit maka penanganannya akan lebih tepat, akan lebih cepat, dan kecacatan yang terjadi juga akan lebih sedikit, dan angka kematian juga akan lebih berkurang. Terlis, terima kasih banyak ya dok sudah menyempatkan waktunya dok di hari ini di podcast ini. Semoga ilmu yang dokter tadi sampaikan dapat bermanfaat ya dok ya untuk sahabat Tiara. Baik, terima kasih sahabat Tiara sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.